Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, penggugat sengketa pemilihan umum pemilu di Mahkamah Konstitusi MK tidak selalu akan kalah. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi dugaan kecurangan dalam Pilpres tahun 2024 yang berpotensi dibawa ke MK. Menurut Mahfud, jika lembaga penjaga konstitusi itu menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK dapat mendiskualifikasi yang menang atau memerintahkan pemilu untuk diulang. Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan, kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri pengukuhan 3 guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dirinya menjadi MK. Ia menjelaskan, saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Papar Mahfud, ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam ini pun memberikan contoh pemilu kepala daerah Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Saat itu, Khofifah Indar Parawansa dinyatakan kalah dari Soekarwo. Hasil pilkada ini kemudian dibawa ke MK. Dalam putusannya, MK membatalkan kemenangan Soekarwo. Contoh lain, kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang. Dengan bukti tersebut, MK memutuskan yang kalah dalam perhitungan suara untuk naik menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Contoh lainnya juga terjadi pada Pilkada Waringin Barat Kalimantan Tengah. MK mendiskualifikasi pihak yang menang dan menyatakan pihak yang kalah menjadi pemenang. Menurut Mahfud, contoh-contoh sengketa pemilu itu telah menjadi jurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang. Jurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jadi, ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU Komisi Pemilihan Umum, di peraturan Bawaslu Badan Pengawas Pemilu itu ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu, kata Mahfud. Jadi, ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi, imbuhnya